Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Thalabat talibat kelas 7 MGW yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Kita sampai sekarang di pelajaran keempat dengan judul lanjutan bab tentang ruqyah dan tamimah. Tujuan pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan keutamaan memutus tamimah. Ya, jadi tamimah kemarin apa? Jimat yang digantungkan ya kan di leher anak kecil, di lehernya sendiri atau di mana. Kalau diputus, nanti apa keutamanya? Kita akan bahas. Lalu yang kedua, murid dapat berhati-hati dari amalan yang bisa menghilangkan akidah. Akidahnya lenyap, nah, bahaya itu. Lalu yang ketiga, murid dapat membentengi diri dan dengan menjaga doa-doa dan zikir yang disyariatkan. Kita baca dalilnya, ada dua di sini ya. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id bin Jubair, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Siapa yang memutus satu tamimah dari seorang, maka tindakannya itu, dia memutus tamimah itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Artinya apa? Kok bisa disamakan dengan memerdekakan seorang budak? Lihat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Ya, kalau budak kan diperbudak tuannya ya. Kalau tamimah berarti dia diperbudak dengan kesyirikannya, diperbudak oleh setan, ya enggak? Nah, maka orang yang berhasil melepaskan seorang dari jeratan tamimah berarti dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Masya Allah, besar sekali ya pahalanya. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Imam Waqi' ini adalah gurunya Imam Syafi'i yang mengatakan pada Imam Syafi'i, ya, ilmu itu adalah cahaya. Ya, wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang gemar berlaku maksiat. Maka kalau mau dapat ilmu, ya harus tinggalkan maksiat. Ini ya Imam Waqi' ini, Masya Allah. Kemudian yang kedua dalilnya, walahu an Ibrahim qala. Dan Imam Waqi' pula meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai. Ya. Beliau mengatakan kanu yakrahu natama ima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'ani, kurung tutup. Kanu yaitu para ulama terdahulu, mereka memakruhkan. Ya, makruh kalau bahasa ulama dahulu itu artinya haram. Ya. Para ulama mengharamkan, ulama salaf, ulama dahulu ya, mengharamkan semua jenis tamimah, semua jenis yang digantung-gantungkan. Ya. Minal Quran wa ghairil Quran, baik dari Al-Quran maupun bukan dari Al-Quran. Contoh gantungan dari Al-Quran di mobil, biasanya kan ada orang gantungin apa namanya, gantungan mobil itu kan ada kadang ayat kursi atau apa begitu. Nah ini diharamkan oleh para ulama salaf, paham ya? Dan selain Quran lebih tidak boleh lagi. Jadi jelas di sini ya, para ulama mengharamkan semua jenis gantungan yang diyakini memiliki khasiat, memiliki ya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, bisa menolong, bisa menghilangkan kesusahan dan sebagainya, dilarang semuanya, haram itu. Paham? Taib. Nah, pokok pembelajaran kita yang pertama, keutamaan orang yang memutus tamimah pada seseorang. Agama Islam dibangun di atas sikap saling menasihati dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka seorang muslim apabila melihat seorang menggantungkan tamimah, hendaknya ia menghilangkan tamimah tersebut dari saudaranya dengan mengharapkan pahala yang besar sama dengan memerdekakan budak, ya. Yang pahalanya itu besarnya sama dengan memerdekakan budak. Dan hendaknya hal itu, yaitu menghilangkan tamimah, dilakukan dengan cara yang terbaik, karena sikap keras akan menimbulkan penolakan dan permusuhan. Maksudnya begini, kalau kita lihat, ya misalkan ada saudara kita atau teman kita, kok pakai gantungan diyakini jimat dan sebagainya. Nah, kita nasihatin. Itu kalau kamu pakai jimat itu ndak akan beruntung. Di atas kan ada dijelaskan ya. Bahkan Allah akan membiarkanmu sendiri, menggantungkan dirimu pada jimat itu. Ayolah putuslah. Ndak, jangan sampai ya, apalagi kalau diyakini lebih dari itu, bahwa jimat itu bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya, syirik besar itu, bahaya itu. Nah, maka kalau orang itu mau untuk memutusnya, untuk memotong
atau untuk melepaskan jimatnya, insya Allah kita dapat pahala. Paham ya? Maka seorang muslim jika melihat ada orang pakai jimat, nah itu dia yang dilakukan. Tidak kemudian diam saja. Ya, tetapi ingat dengan cara yang terbaik. Ya, karena dengan cara keras itu bisa jadi malah ditolak dan dimusuhi. Paham ya? Baik, jadi itu ya pentingnya ya, karena jimat itu membahayakan, ya, membahayakan akidah, membahayakan ya, dunia dan akhirat orang yang memakai jimat itu. Baik, kemudian kita baca paragraf berikutnya, sisi kesamaan antara orang yang memutuskan tamimah dengan orang yang memerdekakan budak, yaitu ketika seorang memutuskan tamimah dari orang lain, maka sungguh dia telah membebaskannya dari kesyirikan dan melepaskannya dari neraka. Sehingga hal tersebut seperti memerdekakan seorang dari perbudakan. Ya, jadi orang membebaskan orang dari jimat, memutus jimat itu atau semisalkan ya kan, itu berarti dia itu membebaskan orang yang pakai jimat itu dari belenggu kesyirikan dan belenggu neraka, ya kan? Maka pahalanya sangat besar sekali. Ya, dipahami itu. Sebagaimana orang yang memerdekakan budak kalau di dunia ini, masya Allah. Bisa dipahami ya. Taib. Kemudian yang kedua pokok pembelajarannya, semangat salaf dalam melindungi tauhid. Sungguh salafus soleh ya, ulama kita terdahulu, pendahulu kita yang soleh sangat bersemangat untuk menutup semua pintu kesyirikan. Mereka melarang dari menggantungkan jimat tamimah secara mutlak. Meskipun gantungan-gantungan jimat itu tertulis dari ayat Quran, ini tetap dilarang oleh mereka. Kenapa kok dilarang? Hal itu dalam rangka melindungi tauhid dan menutup pintu syirik serta menjaga Al-Quran dari kehinaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran untuk digantungkan di rumah-rumah, di mobil atau di dada, ya, dalam rangka untuk mencari keberkahan atau sekedar hiasan. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah tidak kemudian untuk dijadikan apa? Gantungan, paham? Nah, seperti orang yang memakai kalung atau perhiasan yang tertulis padanya ayat kursi, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan semisalnya. Akan tapi Allah turunkan Al-Quran ini untuk diperhatikan dan dipahami serta diamalkan ayat-ayatnya, bukan malah dijadikan gantungan. Paham ya? Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini merupakan kitab yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakan, penuh keberkahan, ya. Liyadabbaru, agar ditadaburi, ya, agar dipelajari, diperhatikan ya ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran, ulul albab. Albab itu ya pikirannya. Jamak dari lub. Baik. Surat As-Sad ya, surat Sad. Nah, jadi Al-Quran sangatlah mulia, bukan untuk dalam tanda kutipnya dihinakan dengan dijadikan hiasan atau gantungan. Waliyadzubillah, tidak boleh itu ya. Baik, sekarang yang ketiga, pokok pembelajaran ketiga, perlindungan seorang terhadap dirinya dari kejelekan dan kerusakan. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari kejelekan dan kerusakan dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Zikir tersebut akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkan dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, keyakinan, serta tawakal yang kuat. Di antara zikir itu adalah yang pertama, mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda, man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam dhimmah, perlindungan, jaminan Allah. Ya, jadi maksudnya begini, hal ini ya 5 perkara atau 6 perkara ini sebagai ganti yang terbaik kalau kita pengen berlindung dari kejelekan dan kerusakan, bukan malah pasang jimat. Nah, tetapi kita lakukan perbuatan-perbuatan ini. Apa aja itu? Yang pertama ini, sholat subuh berjamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Nggak perlu jimat kan? Berarti paham ya? Taib. Lalu yang kedua, membaca surat Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang. Ketiga, membaca ayat kursi setiap pagi dan petang. 4, membaca akhir surat Al-Baqarah setiap petang. 5, mengucapkan sebanyak 3 kali pagi dan petang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu
apapun yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang benar lagi maha mengetahui. Lalu yang terakhir mengucapkan sebanyak 3 kali pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat subuh lalu zikir pagi, ya ada kan di pelajaran zikir pagi, di pelajaran hadis antum itu, ya, zikir pagi, sorenya juga sama, sholat asar lalu zikir petang, insya Allah kita terlindung. Ya, itu upaya dari kita untuk ya memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan, paham ya? Nah, dan wajib bagi setiap muslim untuk menggantungkan hatinya hanya pada Allah dan menjauhkan diri dari sebab-sebab yang tidak nyata untuk kesembuhan, seperti memakai benang, totali atau ruqyah dan tamimah yang syirik, karena hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan akan membahayakan dia, paham ya? Nah, maka kita wajib untuk melakukan hal-hal ini ya sebagai permohonan pada Allah untuk agar Allah melindungi kita. Tugasnya dikerjakan ini ya, kemudian dalilnya dihafalkan. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.